di sini. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat semuanya. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tanpa basa-basi, mari simak ceritanya. Wajah Wu Zan suram. Pada saat ini, dia tidak tahu kekuatan apa yang akan dia gunakan untuk melawan penguasa jiwa dengan jutaan jiwa. Tetapi meskipun demikian, tidak pernah ada tanda-tanda mundur di matanya. Penguasa jiwa memandang Wu Zan yang berdiri, ekspresinya acuh tak acuh. Dia mengangkat telapak tangannya lagi, yin hitam dan energi jahat mengembun di telapak tangannya dan berubah menjadi bola cahaya hitam. Saya awalnya datang dari jurang maut, dan sekarang saya dikuburkan di sini. Ini bisa dianggap sebagai awal dan akhir. Mungkin berakhir di sini, tapi sebelum membunuh saya, Anda juga harus tahu bahwa kekuatan nyata seorang abadi bukanlah sesuatu yang Anda bisa mudah dilenyapkan. Ada cahaya terang di mata Wu Zan, kelima jarinya tiba-tiba menegang, dan kemudian ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi sangat mengerikan. Nafas seluruh orang telah menjadi kekerasan. Bagaimanapun, Wu Zan juga merupakan pembangkit tenaga listrik abadi. Tidak mudah untuk membunuhnya. Bahkan selama Wu Zan bertarung, kekuatannya juga luar biasa. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa Kaisar Jiwa memiliki jutaan jiwa, sehingga Wu Zan tidak akan diberi kesempatan untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya. Langkah pertama dari Immortal Emperor's Immortality, kekuatan jiwa dari Holy Realm belum tercapai. Trik ini adalah untuk memberitahumu bahwa Soul Eater bukanlah sesuatu yang bisa kamu provokasi. Di depan jutaan jiwaku, tak tertahankan. Sovereign jiwa berjubah putih mencibir pada katak ajaib dan berkata dengan sangat jijik. Jutaan jiwa, apakah yang kamu katakan itu benar? Tepat ketika Kaisar Jiwa mengatakannya, ketika Wu Zan hendak berbicara, sebuah suara penuh keraguan tiba-tiba terdengar di belakangnya. Pada saat yang sama, sebuah telapak tangan diletakkan di bahu Wu Zan. Wu Zan sedikit terkejut, dan ketika dia menoleh, Xiao Yan berdiri di beberapa titik dan menatapnya dengan senyum di wajahnya, seolah menghadap pemiliknya. Dari masih tidak ada ketakutan di wajah Kaisar Jiwa dengan jutaan jiwa. Sebaliknya, Wu Zan hanya bisa melihat ekspresi kegembiraan di wajah Xiao Yan karena dia pernah melihat Raja Jiwa sebelumnya, seolah-olah suara yang familiar bergema di telinganya. Ayo dong Tian Fudi, orang tua itu tidak tertipu. Ini adalah satu-satunya suara yang Wu Zan dengar dan tembus ke dalam jiwanya ketika dia dalam keadaan koma saat itu, dan suara ini tidak terduga. Itu adalah wajah Kaisar sejuta jiwa di sampingnya yang tidak takut tetapi sangat bersemangat. Wu Zan, kamu bukan lawannya. Xiao Yan berkata, mata Wu Zan sedikit kental, dan matanya dipenuhi dengan antisipasi ketika dia melihat Xiao Yan. Jangan lihat aku juga bukan lawannya. Tanpa diduga, Xiao Yan mengangkat bahu dan tersenyum. Harapan bahwa Wu Zan tiba-tiba tersulut langsung hancur. Wajah Wu Zan langsung tenggelam, dan dia muncul bersiap untuk pertempuran. Tidak masalah, kita semua ditipu oleh pria itu sebelumnya. Aku tahu akan seperti ini, tetapi masalahnya telah sampai pada titik ini, para prajurit akan memblokir air dan menutupi tanah. Apakah kita menang atau kalah bersama? Setidaknya itu tidak akan membuat Kaisar Jiwa ini merasa lebih baik. Semangat juang Wu Zan melonjak di atas, dan dia siap untuk memecahkan jala Kaisar Jiwa. Xiao Yan menatap Wu Zan dengan serius, dan tertegun sejenak. Dia tidak pernah berpikir bahwa karakter Wu Zan begitu lugas, dan pada saat ini, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit lebih baik terhadapnya. Wu Zan, jangan khawatir. Ini hanya penguasa jiwa, jangan putus asa. Xiao Yan meraih Wu Zan dan melangkah mundur. Wu Zan berhenti sejenak, lalu menatap Xiao Yan dengan ekspresi bingung, apakah ini sesuatu yang bisa dia kalahkan atau tidak bisa dia kalahkan. Wu Zan tidak tahu apa yang ingin dilakukan Xiao Yan. Menderita sampai mati. Teriakan keras datang dari penguasa jiwa yang jauh. Lambat.
Xiao Yan segera mengangkat tangannya dan berteriak keras. Bola energi hitam di telapak tangan Kaisar Jiwa berubah menjadi 100 zang, memancarkan energi yin dan jahat yang sangat kuat, dan sepertinya dia mendengar tak terhitung banyak darinya jeritan sedih para hantu. Guyan, tunggu sebentar, aku akan menelepon seseorang. Xiao Yan mengeluarkan labu dewa bermata 9 dari ring. Wu Zan menatap Xiao Yan dengan heran, dia bahkan tidak tahu bagaimana Xiao Yan melakukannya. Dia berkata untuk membiarkan Raja Jiwa melambat, tetapi yang terakhir sebenarnya melambat dan menunggu Xiao Yan. Bajingan dewa pertempuran, apa yang kamu lakukan? Kaisar Jiwa juga sedikit mengernyit, menatap Xiao Yan dengan aneh. Jangan katakan itu, sangat sulit untuk memilih sekarang. Sepertinya semua orang sedikit risau ketika berhadapan denganmu. Apakah kamu lebih suka menggunakan pedang atau pisau? Bukankah kamu memilih satu? Xiao Yan mengulurkan tangan. Labu dewa bermata 9 membagikannya. Tidak hanya Wu Zan, tetapi penguasa jiwa semuanya tampak bingung. Kematian sudah dekat, beraninya kamu bermain-main denganku. Kaisar Jiwa tampaknya bereaksi, dengan kemarahan di wajahnya segera, dan dia berteriak. Telapak tangan terlempar ke depan tiba-tiba, dan bola hitam besar yang mengembun dari telapak tangannya menderu ke arah Xiao Yan dan Wu Zan. Kulit Wu Zan tiba-tiba tenggelam. Pada saat ini, dia seperti semut di panci panas. Melihat Xiao Yan yang tidak terburu-buru, dia sepertinya bisa mendengar detak jantungnya secepat drum. Apa yang harus aku lakukan? Wu Zan cemas. Jangan khawatir, aku akan segera menelepon seseorang. Xiao Yan berkata, dan segera mengangkat labu dewa bermata 9 di tangannya, melantunkan kata-kata. Karena itu, semua orang akrab satu sama lain, mari kita bertemu. Tolong, Sue Lingzun. Bola hitam Baizhang sudah meraung, dan Xiao Yan mengangkat labu yang tampaknya tidak berguna dan tidak berguna. Namun, saat suara Xiao Yan jatuh, dia hanya mendengar suara gembok besi bergesekan, dan cahaya berdarah melesat ke arah bola hitam besar, segera meledak dengan keras. Ki yang menyesakkan langsung dihamburkan oleh cahaya darah yang mengerikan, dan darah yang sangat kuat mengalir ke hidung semua orang. Saat bola hitam besar itu pecah, Kaisar Jiwa juga mengerutkan kening dan melihat ke arah Xiao Yan. Sesosok datang entah dari mana, lengannya tiba-tiba ditarik ke belakang, dan dia mendengar kunci besi bergesekan lagi. Suara itu, mengikuti dan melihat ke ujung kunci besi. Ternyata itu adalah pedang pendek berwarna darah, dan tetesan merah cerah itu seperti berendam dalam darah sebelum mengeluarkannya. Kultivasi jiwa. Aku benci mereka yang tidak berusaha untuk meningkatkan diri mereka sendiri dalam kehidupan ini, dan mendapatkan kekuatan dengan mengambil jiwa orang lain secara kebetulan, dan salah mengira reinkarnasi orang lain. Kamu tidak layak berada di dunia. Petik 2. Suara seperti mendengus dingin. Memegang pedang di kedua tangan, tubuh pedang dihubungkan oleh kunci besi yang melingkar di lengan. Aura berdarah di sekitarnya berasal dari sosok ini. Ketika suara itu jatuh, itu tidak menunggu Kaisar Jiwa untuk berbicara, dan sosok itu bersiul. Dengan 2 pisau bersiul di tangan mereka terbang keluar dan meraih kunci besi, lalu mengayunkan kunci besi dengan panik, dan kemudian menghancurkannya dengan keras ke arah Kaisar Jiwa. Kekosongan bergetar, tetapi katak ajaib ini sangat cepat dan dengan mudah menghindari serangan Sue Lingzun. Darah meledak. Sial. Otot-otot lengan yang seperti besi meledak dengan kekuatan yang sangat luar biasa, dan sosok di atas kepala katak menghilang pada saat ini, dan 2 pisau menabrak bagian atas kepala katak. Tiba-tiba, katak ajaib itu menjerit, dan darah menyembur dari atas kepalanya. Senior, jaga tanganmu. Katak ini adalah favoritku. Xiao Yan berteriak keras, target asli Sue Lingzun bukanlah katak ajaib, tetapi binatang buas, dan dia mengejar Kaisar Jiwa sekali lagi. Soul Sovereign tiba-tiba mengerutkan kening, menatap Sue Lingzun yang menyerangnya dengan panik,
jutaan jiwa bergegas keluar, dan dalam sekejap, tekanan hitam jutaan jiwa hampir menyelimuti setengah dari Pulau Zanyu. Di kejauhan, Hu Zuo datang ke tempat tertentu, menatap pertempuran yang luar biasa di udara dengan mata gemetar. Bagi mereka, berurusan dengan kaisar jiwa benar-benar di luar jangkauan dan tak terbayangkan. Aura yin dan kejahatan yang memancar dari jutaan jiwa tampaknya langsung menurunkan suhu seluruh Pulau Zanyu, ditambah dengan jeritan melengking dari jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Sol Sovereign melambaikan tangannya, dan banyak jiwa yang memegang pedang tajam berteriak ke arah Sue Lingzun, seperti sejuta pahlawan perkasa. Sue Lingzun tidak takut sama sekali, tetapi kecepatannya bahkan lebih cepat. Setelah bilah darah menyapu dan meraih kunci besi, itu berputar dengan liar, dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi abu terbang di bawah bilah darah. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa Sue Lingzun berada di bawah selubung jiwa yang tak terhitung jumlahnya, dan kecepatannya tidak memiliki atenuasi. Yin Sol Mo Luo Kill. Kekuatan tempur Sue Lingzun menakutkan, bahkan jika ada banyak jiwa yang menghalanginya, Sue Lingzun mendekati kaisar jiwa dengan kecepatan yang sangat cepat, dan tujuannya sangat jelas, yaitu untuk membunuh kaisar jiwa. Itu juga tampaknya membuat kaisar jiwa merasa sedikit tidak nyaman, dan segera berteriak, "Saya melihat beberapa lampu merah muncul di jiwa, dan dengan cepat mendekati Sue Lingzun." Lebih dari selusin jiwa meledakkan diri mereka sendiri, meledak dengan kekuatan yang luar biasa, tetapi pada saat berikutnya, sosok Sue Lingzun yang tak terhentikan bergegas keluar lagi. Meskipun tubuh ditutupi dengan bekas luka, matanya masih penuh dengan niat bertarung, dan dia tidak peduli sama sekali. Selama tidak terluka parah, tampaknya tidak ada yang bisa menghentikan langkah Sue Lingzun untuk membunuh kaisar jiwa. Sue Lingzun mengayunkan bilah darah yang dikunci dengan besi, mengaduk jiwa dengan liar, jiwa yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu terbang. Sue Lingzun melangkah maju. Pada saat ini, ada indera penglihatan bahwa satu orang adalah satu-satunya yang bertanggung jawab, adegan yang sangat mengejutkan. Di antara jiwa-jiwa gelap, Sue Lingzun naik ke udara, dan ketika dia muncul, dia sudah berada di depan kaisar jiwa, dan kedua pisaunya menghantam kaisar jiwa. Ledakan. Begitu kaisar jiwa mengangkat tangannya, jiwa yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar segera, mengubahnya menjadi penghalang untuk memblokir serangan Sue Lingzun untuk kaisar jiwa meluncurkan serangan panik. Sue Lingzun tidak menunjukkan kelemahan sama sekali. Yin dan roh jahat yang dibentuk oleh jutaan jiwa sangat kuat dan menyelimuti Sue Lingzun. "Senior, kamu hampir selesai, mari kita selesaikan sesegera mungkin." Suara Xiao Yan datang dari ujung yang jauh, sepertinya kedua belah pihak bertarung dengan sangat cemas, tetapi menurut tebakan Xiao Yan, dengan kekuatan sebenarnya dari Sue Lingzun, saya khawatir itu benar-benar mutlak. Postur tubuh yang menghancurkan. Batuk-batuk, aku terlihat. Sue Lingzun tiba-tiba merasa malu, dan dia bermain sangat keras. Dengan kekuatan para pendahulu, sampah semacam ini seharusnya tidak menjadi lawanmu, kata Xiao Yan lagi. Itu wajar, itu saja. Saya akhirnya keluar sebentar. Saya ingin bermain lebih banyak, tetapi itu membosankan. Karena Tuan Kecil telah berbicara, maka saya hanya bisa menurut, kata Sue Lingzun. Di antara kata-katanya, dia perlahan berdiri tegak, jiwa yang tak terhitung jumlahnya masih tergantung di tubuhnya, menggigit dan menyerangnya dengan panik. Ledakan. Suara Sue Lingzun jatuh, dan dia melihat ledakan energi darah di tubuhnya, dan dalam sekejap, jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tubuhnya tersebar. Namun, roh jahat darah memiliki kekuatan penekan mutlak terhadap roh jahat yin. Ketika energi jahat darahnya yang kuat menyebar ke sekeliling, pada saat ini, jutaan jiwa tidak berani menyerang Sue Lingzun lagi dan lagi. Sepertinya dia menyerah pada Sue Lingzun. Bagaimana situasinya?
Bunuh mereka semua dan menyerah padanya. Kaisar Jiwa juga terkejut dengan adegan ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa Sue Lingzun akan memiliki keberanian yang begitu menakutkan, dan dia akan mampu mencegah semua jiwa. Itu wajar untuk menyerah pada Lao Su, kalian semua berlutut padaku. Sue Lingzun memegang pedang bermata dua berwarna darah, dan kemudian dia berteriak dengan keras, dan raungan itu disertai dengan darah menghancurkan asura yang datang dari neraka. Adegan paling mengejutkan juga muncul pada saat ini. Saya melihat bahwa jutaan jiwa semua berlutut, tanpa kecuali, di hadapan darah Sue Lingzun yang sangat kuat, itu seperti tekanan darah, dan mereka tidak memiliki cara untuk mengendalikan diri. Bagaimana ini bisa terjadi? Yuan Hu Zuo memandang jutaan jiwa di udara yang semuanya merangkak di tanah dengan tidak percaya dan tidak berani bergerak, dan dalam pertempuran ini, ada banyak mata, pupil mereka menyusut tajam, karena pemandangan ini terlalu mengejutkan dan luar biasa bagi mereka yang telah didominasi oleh pemakan jiwa sepanjang tahun untuk ditakuti. Bahkan wajah Xiao Yan menunjukkan ekspresi terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Sue Lingzun sangat kuat, dia tidak berharap Sue Lingzun menjadi begitu kuat, dan dia memiliki kekuatan penindasan mutlak atas Kaisar Jiwa. Tidak lagi memiliki jutaan jiwa ini, kau bisa apa? Sue Lingzun tertawa, dan berjalan menuju Kaisar Jiwa, yang kulitnya berubah drastis. Beri aku segalanya, kamu adalah kekuatanku, kamu hanya perlu tunduk padaku, dan kamu hanya bisa tunduk padaku. Kaisar Jiwa mengeluarkan raungan nyaring, baginya, jutaan jiwa ini, bagian dari tubuhnya, tetapi saat ini, bagian ini tidak mematuhi perintahnya sama sekali. Melihat Sue Lingzun yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, Kaisar Jiwa sudah ketakutan saat ini. Semua yang dia miliki berasal dari jutaan jiwa ini. Dia tidak memiliki ki asal dan tidak memiliki kekuatan jiwa. Momen ini tampaknya telah memotong lengannya, dan tidak akan berdaya untuk bertarung. Ledakkan aku, ledakkan aku. Kaisar Jiwa menerima ancaman kematian yang kuat pada saat ini, bahkan dengan raungan. Sue Lingzun akan membunuhnya. Jangan biarkan dia meledakkan jutaan jiwa ini. Xiao Yan berteriak segera setelah melihat ini. Sue Lingzun tidak berdaya, mengangkat tangannya, dan suara gesekan kunci besi keluar.